Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di masjid yang mulia ini melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada para jamaah sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ialah imtitsalu awamirillah, menjalankan segenap perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ijtinabu nawahihi, dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita semua di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah saat ini kita berada di suasana hari raya Idul Kurban atau hari raya Idul Adha. Hari raya kurban ma'asyiral muslimin atau Idul Adha ini yang tiap tahun kita peringati tak bisa lepas dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Meskipun sebenarnya ma'asyiral muslimin praktik kurban ini sudah berlangsung sejak lama, sejak generasi umat manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam dan putranya Qabil dan Habil. Dikatakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil, bukan kurbannya si Qabil. Namun itu pun ma'asyiral muslimin bukan daging dan darahnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari sang pemberi kurban. La yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Darah dan daging hewan kurban tidak akan pernah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan dari orang yang melaksanakan kurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kendati kurban sudah berlangsung sejak generasi umat pertama manusia, ma'asyiral muslimin, namun secara syariat ia dimulai tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
lewat sebuah mimpi. Ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperintahkannya Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, seorang anak yang bertahun-tahun lamanya beliau menunggu. Bertahun-tahun beliau menunggu kehadiran seorang anak karena istrinya tidak bisa melahirkan seorang anak. Di setiap harinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi habli minas sholihin." Wahai Tuhanku, karuniakanlah aku keturunan-keturunan yang saleh. Ini juga bagian daripada pengajaran Al-Quran kepada kita ma'asyiral muslimin, bahwa anak soleh itu adalah diminta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar kita diberikan keturunan-keturunan yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kabar gembira kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dikaruniakannya beliau seorang anak bernama Ismail alaihissalam, seorang anak yang cerdas, seorang anak yang soleh, anak yang sabar, gulamun halim. Tetapi ketika Ismail beranjak dewasa, Nabiullah Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi, dengan sebuah wahyu lewat mimpi. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak kesayangannya Ismail alaihissalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelihmu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Ismail kemudian menjawab, "Qala ya abati if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku sebagai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tatkala kemudian seorang ayah dan anak ini pasrah pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim pun membawa Ismail ke sebuah tumpukan pasir untuk kemudian disembelih di tumpukan pasir tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, drama penyembelihan itu kemudian dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dari awal Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadza lahul bala'ul mubin." Sesungguhnya ini merupakan ujian yang sangat besar. Wa fadainahu bi dzibhin 'azim. Kami tebus anak itu dengan hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami tinggalkan pujian yang baik bagi Nabi Ibrahim di kalangan orang-orang yang datang setelahnya. Salamun ala Ibrahim, keselamatan tercurahkan atas junjungan Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kata Allah, kami membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah kurban yang tiap tahun kita laksanakan, ma'asyiral muslimin, ini merupakan bentuk iktibar, pengambilan suatu pelajaran dari sebuah kisah di mana diperintahkannya Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Setidaknya ada 3 pesan yang dapat kita ambil, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama adalah tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, ma'asyiral muslimin, seorang nabi yang dijuluki sebagai Khalilur Rahman, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan ujian yang sangat berat, yakni beliau diperintahkan untuk menyembelih sang buah hati, seorang anak yang beliau tunggu bertahun-tahun lamanya. Tetapi kemudian ketika hadir, Allah Subhanahu wa taala memujinya untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Lewat perintah ini, ma'asyiral muslimin, lewat perintah penyembelihan ini, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala hendak mengingatkan kita, hendak mengingatkan Nabiullah Ibrahim dan kita semua bahwa anak, betapapun kita mencintainya, betapapun kita menilai mahal seorang anak,
Anak itu tidak boleh melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak tidak boleh melengahkan kita bahwa tujuan daripada kehidupan ini, tujuan daripada ketaatan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, jangan sampai anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ma'asyiral muslimin, beliau lulus dalam ujian ini. Beliau mampu membuktikan bahwa beliau mampu mengalahkan egonya untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Nabi Allah Ibrahim dengan penuh ketulusan menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna qurban, yakni at-taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Nabiullah Ismail alaihissalam, meski beliau masih muda, ma'asyiral muslimin, meski usia beliau masih belia, beliau mampu membuktikan bahwa beliau adalah anak yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menariknya, ma'asyiral muslimin, Nabi Ibrahim meminta terlebih dahulu pendapat Nabi Ismail alaihissalam di dalam perintah ini, ma'asyiral muslimin. Pelajaran yang kedua, ma'asyiral muslimin, dapat kita petik adalah tentang kemuliaan manusia. Di dalam kisah ini, ma'asyiral muslimin, di satu sisi kita diingatkan bahwa jangan menganggap mahal sesuatu jika itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh meremehkan nyawa dan darah manusia, ma'asyiral muslimin. Penggantian Nabiullah Ismail dengan hewan sembelihan, ma'asyiral muslimin, ini merupakan pesan nyata bahwa mengorbankan dalam bentuk darah dan nyawa manusia, sebagaimana tradisi jahiliyah, yakni menumbalkan seseorang untuk mendapatkan sesuatu, itu diharamkan oleh syariat Islam, ma'asyiral muslimin. Manusia dengan manusia yang lain, ma'asyiral muslimin, adalah saudara. Ia berasal dari kakek moyang yang satu, yakni Nabiullah Adam alaihissalam. Kita semua, ma'asyiral muslimin, bersaudara, bagaikan satu tubuh. Jika ada anggota tubuh yang merasakan sakit, maka seluruhnya akan merasakan sakit juga, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Larangan mengorbankan manusia ini, ma'asyiral muslimin, merupakan penegasan kembali bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kemuliaan-kemuliaan. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah, sungguh kami telah memuliakan bani Adam, keturunan Adam alaihissalam. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa yang membunuh satu jiwa, au fasadan fil ardi, atau dia merusak di dalam muka bumi ini, faka'annama qatalan nasa jami'a, dia seakan-akan membunuh seluruh manusia. Wa man ahyaha, siapa yang menghidupkan satu jiwa manusia, memberi makan, menghidupkan satu jiwa manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, dia seakan-akan telah menghidupkan seluruh manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari peristiwa ini adalah tentang hakikat pengorbanan, ma'asyiral muslimin. Sedekah daging hewan kurban yang tiap tahun kita laksanakan ini sesungguhnya hanyalah simbol, ma'asyiral muslimin, dari ketulusan, dari apa yang kita korbankan, mencangkup daripada pengorbanan waktu, pengorbanan harta, pengorbanan pikiran, pengorbanan dan lain sebagainya. Pengorbanan, ma'asyiral muslimin, merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan, ma'asyiral muslimin, ketika kita hidup hanya mementingkan ego kita masing-masing, tidak mementingkan kebutuhan, kepentingan orang lain, betapa kacaunya kehidupan ini. Kita harus sedikit mengantri di sebuah loket pembelian, kita harus berhenti sejenak di lampu merah. Itu semua bertujuan untuk memenuhi hak-hak orang lain. Jika kita kemudian mementingkan ego kita masing-masing tanpa peduli kepentingan orang lain, betapa kacaunya kehidupan ini, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, sifat serakah tidak layak dimiliki oleh manusia. Ia hanya layak dimiliki oleh seekor binatang. Manusia tidak layak memiliki sifat serakah, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah.
Disinilah kita perlunya menyembelih, dalam tanda kutip, menyembelih ego kita masing-masing, agar kita kemudian bisa mendekat, menggapai Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makna kurban, at-taqarrub ila Allah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena esensi kurban ma'asyarul muslimin yang sesungguhnya adalah solidaritas sesama dan jalan mendapat jalan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kurban kita. Yang belum mampu, mudah-mudahan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban di tahun depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang soleh, menjadikan keturunan-keturunan kita keturunan yang soleh, sebagaimana Nabi Allah Ibrahim adalah orang soleh, putranya Ismail adalah orang soleh, cucunya sampai kepada Nabi Muhammad semuanya adalah orang-orang soleh. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan-keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة مسبحة بقدسه، وقال تعالى مخبرا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.